Welcome di channel Bedah Alkitab Indonesia. Semoga kebenaran hidup kita dibangun berdasarkan fakta-fakta Alkitab. Pada video ini kita akan belajar dari satu fakta yang sudah sangat lazim diketahui. Apakah Tuhan Yesus mati di atas salib untuk menebus dosa-dosa manusia? Kalimat Tuhan Yesus menebus dosa manusia merupakan kalimat yang sudah sangat lazim kita dengar dalam kekristenan. Sangat mungkin kita bisa dengar itu dari mulut para hamba Tuhan yang sedang berkhotbah. Mungkin juga dari lagu-lagu rohani, seperti "Oleh Kuasa Darah-Mu". Mungkin juga dalam percakapan, untuk apa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Jawaban yang sering muncul adalah untuk menebus dosa-dosa manusia. Bayangkan, itu dijawab dengan jelas dan sangat yakin. Tetapi apakah Tuhan Yesus menebus dosa manusia merupakan konsep yang dinyatakan dalam Alkitab? Mari kita bedah Alkitab dan lihat fakta-faktanya. Kita sudah tahu dengan jelas fakta Alkitab menyatakan bahwa Allah Bapa mengutus anaknya untuk menyelamatkan umat manusia. Hal itu dapat terlihat di 1 Yohanes pasal 4 ayat 14, atau Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 31, atau pasal 13 ayat 23. Bagaimana caranya? Mungkin ada yang akan menjawab, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Apakah benar seperti itu? Itu adalah konsep yang salah atau sesat. Allah tidak menebus dosa, tetapi menghapus atau mengampuni dosa. Konsep yang benar adalah Allah menebus manusia, umatnya, seperti dinyatakan dalam Yesaya pasal 44 ayat 22. Menebus dapat dipahami seperti dalam konteks membeli di pasar budak. Kata menebus memiliki arti melepaskan atau membebaskan dengan membayar harga. Ketika berjalan di pasar budak dan kita ingin menebus seorang budak, kita perlu membayar dengan harga tertentu untuk melepaskan budak yang kita inginkan. Jadi, kegiatan menebus bisa disamakan dengan membeli. Fakta Alkitab di bagian lain dengan jelas menggambarkan kondisi seperti itu. Misalnya di Mazmur nomor 74 ayat 2. Israel adalah umat atau bangsa yang ditebus Allah menjadi milik kepunyaannya. 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Orang percaya telah ditebus dari cara hidup berdosa dengan harga yang mahal. Efesus pasal 1 ayat 7. Darah Kristus merupakan harga untuk penebusan, yaitu pengampunan dosa. Wahyu pasal 5 ayat 9. Kristus dengan darahnya telah membeli umat percaya bagi Allah. Dari fakta-fakta itu, Allah membeli atau menebus manusia, umat kepunyaannya, bukan dosa. Dosa bukan suatu yang bernilai bagi Allah. Dosa merupakan suatu kejijikan bagi Allah, sehingga Ia akan menjauhkan itu sejauh-jauhnya, seperti digambarkan oleh pemazmur di Mazmur nomor 103 ayat 12, sejauh timur dari barat, atau oleh Nabi Mika di Mika pasal 7 ayat 19, melemparkan segala dosa ke dalam tubir laut. Ketika kita menyatakan bahwa Allah menebus dosa, berarti pernyataan itu adalah sesat atau salah, sekaligus menista karya agung Tuhan Yesus. Dikatakan sesat karena konsep pernyataan itu tidak berkembang dari ide penyataan Alkitab. Konsep Allah menebus dosa merupakan konsep yang melenceng dari konsep Alkitab, seperti digambarkan oleh panah warna merah. Dikatakan menista, menghina, merendahkan karya agung Tuhan Yesus, karena konsep itu membawa konsekuensi logis, kematian Tuhan Yesus untuk membeli dosa,
digambarkan seperti kotoran yang menjijikan bagi Bapa Surgawi. Dosa itu dibeli dan dibawa ke hadapan Bapa Surgawi. Konsep Alkitab adalah Tuhan Yesus menebus manusia berdosa dan dipindahkan ke dalam kewarganegaraan surga. Sampai di sini, sudah terbayang betapa sesat dan menista kalimat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Itu adalah penyesatan dan penistaan yang amat besar. Tuhan Yesus tidak pernah menebus dosa manusia. Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang hidup berdasarkan kebenaran Alkitab. Amin.